Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku, di dalam ayat suci Al-Quran kita sering menemukan potongan ayat fa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak hanya di surat Yasin kita temui potongan ayat ini, tapi di beberapa surat-surat yang lain pun banyak sekali dapat kita temui potongan ayat ini. Artinya ketika Allah berkehendak atas sesuatu, maka terjadilah. Siti Maryam tidak mempunyai suami, tapi ketika Allah berkehendak, Siti Maryam pun dapat hamil. Nabi Isa begitu pun juga. Ketika Allah berkehendak, tanpa seorang ayah pun Nabi Isa dapat dilahirkan ke muka bumi ini. Begitulah ketika Allah sedang berkehendak, dan kemauan Allah pasti terjadi. Dari beberapa kejadian-kejadian yang kita alami, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, khususnya pada saat seperti ini, harusnya menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di balik semua ujian, di balik semua musibah yang kita terima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan satu pesan agar kita selalu mendekatkan diri. Dan Allah akan selalu menjawab doa-doa kita apabila kita mengetahui sesungguhnya Allah itu dekat. Jadi manfaatkan, ikhlaskan kejadian-kejadian yang kita alami saat ini, saudaraku. Karena yakinlah di balik semua musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hikmah nikmat yang akan kita dapatkan nanti. Memang tidak akan sekarang kita mengerti, tapi di kemudian hari, di belakangan hari nanti, insya Allah kita akan merasakan nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya saja, apabila selama ini kita tidak dekat dengan keluarga kita di rumah, dalam musim musibah seperti ini, kita akhirnya menjadi lebih dekat dengan anak kita. Kita jadi lebih dekat lagi dengan istri kita. Kita lebih mudah lagi untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun tadinya kita hanya menyuruh anak kita sekolah saja, belajar, kita kursuskan mereka di luar sana, kita berikan mereka kursus ataupun bimbingan belajar di tempat yang terbaik dan termahal di kota kita ini. Tapi sekarang kita diberikan kesempatan untuk mendidik dan mengajari anak kita setiap hari di rumah kita. Jadi itulah salah satu nikmat sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang kita alami saat ini. Yakinlah saudaraku, ketika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Dan kalau Allah berkehendak wabah ini segera berlalu, insya Allah semuanya akan segera berlalu. Dan selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ini bulan Ramadan, jadi ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sucinya bulan Ramadan, sehingga begitu kita gembira saja menyambut hadirnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasad kita di api neraka. Masya Allah, begitu besar kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Jadi manfaatkan bulan suci yang mulia ini untuk kita selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taqarrub kepada keluarga kita di rumah. Jadikan kesempatan ini momen untuk kita mengajarkan anak-anak kita, baik itu pelajaran umum, terlebih lagi masalah agama. Ajarkan mereka sholat dengan benar, ajak mereka sholat bersama-sama, ajarkan mereka mengaji dengan baik dan benar, belajar bersama-sama dengan istri di rumah. Hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran dan juga sholat berjamaah. Bukankah itu salah satu syarat dari Rasulullah SAW untuk kita membina rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.